Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzia Rahma dari Laboratorium Elektronika dan Komputer Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi, yaitu mengenai elektronika dasar, sistem digital, dan beberapa proyek alatnya. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai elektronika dasar. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik. Dalam elektronika itu terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Yang pertama ada komponen pasif. Komponen pasif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sumber tegangan dan sumber arus tersendiri. Contohnya ada resistor, kapasitor, transformator, dan relay. Selanjutnya, komponen aktif. Komponen aktif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya memerlukan sumber tegangan dan sumber arus tersendiri. Contohnya ada dioda, transistor, tiristor, dan transducer. Komponen pasif yang pertama ada resistor. Resistor ini adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat arus listrik. Dituliskan dengan huruf R dalam satuan ohm. Resistor dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada resistor tetap dan resistor tidak tetap. Nah, resistor tetap adalah resistor yang nilai hambatannya tetap, artinya tidak bisa diubah lagi. Nah, simbolnya seperti ini. Selanjutnya ada tabel warna resistor. Jadi, ini adalah tabel warna resistor 4 gelang. Di sini ada 14 warna. Ada 13 warna. Gelang ke-1 dan gelang kedua itu dijadikan sebagai angka. Sedangkan gelang ketiga itu dijadikan pengali. Nah, untuk gelang keempat itu dijadikan nilai toleransinya. Baiklah, langsung saja. Agar lebih jelas, kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal. Di sini kita mempunyai resistor 4 warna. Resistor gelang 4 warna yang memiliki warna coklat, hitam, merah, dan emas. Nah, untuk mencari nilainya, kita balik lagi ke tabelnya. Jadi kan tadi ada warna coklat. Nah, di tabelnya itu warna coklat nilainya 1. Lalu hitam 0, merah 2, emas 5%. Untuk mencari nilai resistansinya, gelang ke-1 dan gelang kedua kita jadikan angka awal, yaitu kita gabungkan jadi 10. Nah, untuk gelang ketiga kita jadikan pengali, jadi 10 pangkat berapa. Lalu plus minus 5%-nya itu dari gelang keempat. Kita kalikan, hasilnya 1000 plus minus 5% ohm. Selanjutnya kita mencari nilai toleransi, yaitu 5% dikali 1000 ohm. Jadi hasilnya 50 ohm. Nah, di sini terdapat range-nya. Untuk mencari nilai range, kita harus mengetahui nilai max dan nilai min-nya. Caranya, dengan nilai 1000 yang didapat dari sini, ditambah hasil toleransinya yang sudah dipersenkan. Jadi hasilnya itu 10.050. Nah, min-nya juga sama. Jadi 1000 dikurang hasil toleransinya, jadi 950. Jadi range yang kita dapat adalah 950 sampai 1050. Nah, fungsi lain resistor yaitu sebagai pembagi tegangan bila disusun seri.
Nah, ini ada contoh rangkaiannya. Untuk mencari nilai VA atau VB, rumus yang dipakai yaitu R yang belum dilalui dibagi R total dikali delta Pi. Nah, delta Pi ini adalah Pi positif dikurangi Pi negatif. Dari rangkaian di samping, jika kita ingin mencari nilai PA, maka R yang belum dilalui itu berarti R2 dan R3 dibagi R total dikali delta Pi. Sedangkan apabila kita ingin mencari nilai VB, berarti R yang belum laluinya itu kan R3 dibagi R total dikali delta Pi. Selanjutnya, apabila disusun secara paralel, fungsi lain resistor yaitu sebagai pembagi arus. Di sini diketahui 1 per R total sama dengan 1 per 4 plus 2 per 4 sama dengan 3 per 4. Jadi R totalnya itu 4 per 3. Nah, untuk mencari V-nya, rumus yang dipakai yaitu I kali R. Kita masukin 12 dibagi 2 sama dengan 6. Terus, untuk mencari I1, rumus yang dipakai yaitu V dibagi R1. Untuk mencari I2, V dibagi R2. Lalu kita masukin nilainya. I1 kita dapat 6, I2 kita dapat 3. Selanjutnya untuk I berarti sama dengan 9. Selanjutnya resistor tidak tetap. Resistor tidak tetap adalah resistor yang nilai hambatannya dapat diubah-ubah. Nah, jenisnya itu ada hambatan geser, trimpot, dan potensiometer. Yang pertama ada potensiometer. Potensiometer adalah resistor yang nilai resistansinya dapat diubah-ubah dengan memutar poros yang telah tersedia. Jadi, kita dapat memutar porosnya di sini. Nah, simbolnya ini, ingat, ini tuh tanda panah. Selanjutnya trimpot. Trimpot adalah resistor yang nilai hambatannya dapat diubah-ubah dengan menggunakan obeng. Kalau potensio dengan memutar poros, kalau trimpot dengan menggunakan obeng. Nah, untuk simbolnya itu bedanya di belah sininya. Selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik atau energi listrik. Nah, kapasitor dapat dibagi menjadi dua. Ada kapasitor tetap dan kapasitor tidak tetap. Sama halnya kayak resistor, kalau kapasitor tetap berarti nilai kapasitor yang kapasitasinya tetap, artinya tidak bisa dirubah. Simbolnya seperti itu. Selanjutnya kapasitor tidak tetap. Ada trimmer sama varco. Kalau trimmer adalah kapasitor yang nilai kapasitasinya dapat diubah-ubah dengan memutar porosnya dengan obeng. Simbolnya seperti ini. Kalau kapasitor varco adalah kapasitor yang nilai kapasitasinya dapat diubah-ubah dengan memutar poros yang tersedia. Simbolnya seperti ini. Ini ada tangga satuan resistor. Ada piko, ada nano, ada mikro, ada mili, ada kilo, ada mega, ada giga, ada tera. Nah, ini untuk mencari nilainya. Selanjutnya langsung saja ke perhitungan kapasitor. Jadi di sini kita mempunyai kapasitor yang mempunyai angka 103. Sama halnya kayak mencari nilai resistansi. Jadi angka 1 sama angka 2 itu dijadikan nilai atau angka. Nah, angka yang ketiga itu dijadikan pengali atau faktor perpangkatan 10. Jadi nilainya adalah 10 dikali 10 pangkat 3 pikofarad. 10 kali 10 pangkat 3 dikali pikofarad itu nilainya 10
pangkat min 12 farad. 10 dikali 10 pangkat min 9 dapat dari sini. Nah, jadi hasilnya 10 nanofarad atau 10 kali 10 pangkat min 10. Selanjutnya ada transformator atau disingkat dengan trafo. Trafo terdiri dari dua buah lilitan, yaitu lilitan primer dan lilitan sekunder. Trafo bekerja berdasarkan sistem perubahan gaya medan listrik yang dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik AC. Simbolnya seperti ini. Jenis trafo. Jenis trafo itu ada dua, ada step up sama step down. Nah, kalau step up itu berfungsi untuk menaikkan tegangan. Nah, atau NP kurang dari NS. Kalau step down itu menurunkan tegangan, jadi kebalikannya. Atau NP lebih besar dari NS. N itu jumlah lilitannya. Jadi rumus trafo itu adalah VV per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. P di situ tegangan, N di situ jumlah lilitan, I di situ adalah kuat arus. Selanjutnya ada relay. Relay adalah saklar elektrik yang bekerja berdasarkan medan magnet. Relay terdiri dari suatu lilitan dan switch mekanik. Switch mekanik akan bergerak jika ada arus listrik yang mengalir melalui lilitan. Susunan kontak pada relay adalah, jadi ada normally open, ada normally close, sama change over. Nah, normally open ini adalah kondisi relay akan menutup bila dialiri arus listrik. Sedangkan normally close adalah kondisi relay akan membuka bila dialiri arus listrik. Sedangkan change over adalah kontak tengah yang akan melepaskan diri dan membuat kontak lainnya saling berhubungan. Nah, ini simbol relay. Ini adalah penampakan relay jika dilihat dari atas. Jadi di sini ada PCC, ada ground, ini adalah change over, ada NO, ada NC. Selanjutnya langsung saja ke komponen aktif. Jadi komponen aktif itu ada dioda. Dioda merupakan suatu semikonduktor yang hanya dapat menghantarkan arus listrik dan tegangan pada satu arah saja. Nah, bahan pokok untuk pembuatan dioda adalah germanium dan silikon. Dioda terdiri dari dioda kontak titik, ada dioda hubungan, ada dioda Zener. Nah, kalau dioda kontak titik ini adalah dioda ini dipergunakan untuk mengubah frekuensi tinggi menjadi rendah. Simbolnya seperti itu. Sedangkan dioda hubungan adalah untuk menyarahkan arus. Nah, simbolnya sama kayak dioda kontak titik. Selanjutnya ada dioda Zener. Biasanya digunakan untuk pembatas tegangan. Selanjutnya ada dioda LED. LED itu singkatan dari Light Emitting Diode. Dioda ini mengeluarkan cahaya bila diberi tegangan sebesar 1,8 V dengan arus 1,5 meter ampere. Simbolnya yang mengarah ke atas. Selanjutnya ada transistor. Transistor adalah sebuah komponen elektronika yang biasanya difungsikan sebagai saklar elektronik, sebagai penguat, dan lain-lain. Transistor dibagi menjadi dua jenis, yaitu transistor unipolar dan transistor bipolar. Transistor unipolar adalah transistor yang hanya memiliki satu buah persambungan kutub. Nah, jenisnya ada JFET sama MOSFET. Nah, JFET itu singkatan dari Junction Field Effect Transistor. Jadi ada kanal N sama kanal P. Terus ada MOSFET. MOSFET itu singkatan dari Metal Oxide Field Effect Transistor. Ada kanal N sama kanal P juga. Nah, kalau tadi unipolar, kalau sekarang ada bipolar. Bi kan 2, berarti dia memiliki 2 persambungan kutub. Nah, memiliki 3 kaki basis,
yaitu ada basis, emitor, sama kolektor. Jenisnya juga ada PNP sama NPN. Kalau PNP itu positif, negatif, positif. Kalau NPN itu negatif, positif, negatif. Nah, ini ada kondisi transistor NPN sama PNP. Jadi, kondisi transistor itu ada saturasi, yaitu mengalirkan arus. Kalau cut off itu pas arusnya itu terhenti. Nah, kalau NPN itu ingatnya yang arahnya ke bawah. Jadi, akan terjadi saturasi ketika VB lebih besar dari VE. Jadi, si IC-nya itu akan masuk ke IE. Jadi, arus dari sini, apabila VB-nya lebih besar, akan masuk ke bawah, ke emitter. Kalau cut off itu pas VB-nya kurang dari VE. Jadi lebih gede tegangan di bawah, jadi si IC-nya itu terhenti, jadi nggak ngalirin ke IE. Kalau PNP itu kebalikannya dari NPN. Jadi kalau VB-nya lebih kecil dari VE, si IE-nya itu akan ngalirin arus ke kolektornya, karena arahnya itu ke atas. Terus kalau cut off itu pas VB-nya lebih gede, jadi si IE nggak ngalirin ke si IC-nya. Seperti itu. Selanjutnya ada rumus penguatan transistor. Di sini ada alpha DC atau ADC. Jika kita berkata lebih dari 95% dari elektron yang diinjeksikan mencapai kolektor, sama saja kita berkata bahwa arus kolektor hampir sama dengan arus emitter. Alpha DC suatu transistor menunjukkan bagaimana dekatnya harga kedua arus tersebut. Ini didefinisikan dengan rumus alpha DC sama dengan IC per IE. Jadi, arus kolektor itu hampir sama dengan arus emitter. Selanjutnya, ada beta DC atau BDC. Nah, kita juga dapat menghubungkan arus kolektor dengan arus basis dengan mendefinisikan beta DC suatu transistor sebagai IC per IB. Nah, ini ada hubungan antara alpha DC sama beta DC. Jadi, hukum arus Kirchhoff menyatakan IE sama dengan IC plus IB. Dengan dibagi IC, maka 1 sama dengan 1 per ADC plus 1 per BDC untuk rumus akhirnya. Dengan aljabar, kita dapat menyusun persamaan menjadi berikut. Jadi, alpha DC sama dengan BDC per BDC plus 1. Selanjutnya ada tiristor. Tiristor adalah komponen elektronika yang banyak digunakan sebagai saklar elektronik. Nah, jenis-jenis tiristor itu ada SCR, ada triak, ada diak. SCR ini mempunyai 3 kaki gitu, 3 gerbang. Ada gate, ada anoda sama katoda. Nah, prinsip kerja SCR ini akan menghantarkan arus listrik dari anoda ke katoda jika pada kaki gate diberi tegangan lebih positif daripada kaki katoda. Dan akan berhenti menghantarkan arus listrik jika pada kaki gate terkena ground atau lebih negatif daripada tegangan pada kaki katodanya. Ini contoh SCR dalam rangkaiannya. Jadi di sini ada S1, ada S2. Ini L1-nya. Kalau misalnya S1-nya 0 sama S2-nya 0, nah ininya bakal off. Kalau S1-nya 0, S2-nya 1, L1-nya juga bakal off. Dan seterusnya. Selanjutnya ada transducer. Transducer adalah pengoperasian kerja suatu rangkaian yang lebih mudah diukur atau dikendalikan oleh besaran listrik, yaitu tegangan dan arus di mana terjadi perubahan dari suatu besaran ke besaran lainnya. Komponen elektronika yang termasuk ke dalam transducer adalah ada LDR, ada NTC sama PTC. Kalau LDR itu kan singkatan dari
like dependent resistor, yaitu resistor yang berubah-ubah nilai resistansinya jika permukaannya terkena cahaya. Jadi apabila terkena cahaya, resistansinya akan kecil. Kalau misalnya tidak terkena cahaya atau dalam kondisi gelap, maka nilai resistansinya besar. Nah, simbolnya tuh panahnya yang masuk. Selanjutnya ada NTC atau negatif temperatur koefisien, yaitu resistor yang nilai resistansinya dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan temperatur terhadapnya. Jika temperatur makin tinggi, maka nilai resistansinya kecil, dan sebaliknya. Ini simbolnya. Selanjutnya ada PTC. PTC itu kebalikan dari NTC. Kalau tadi negatif, kalau sekarang itu positif. Jadi akan berubah-ubah juga sesuai perubahan temperatur. Perbedaannya, kalau temperaturnya makin tinggi, maka nilai resistansinya makin besar. Kalau temperatur makin rendah, maka resistansinya pun semakin kecil. Selanjutnya ada sensor. Sensor adalah komponen elektronika yang dapat mengubah suatu besaran fisik ke besaran listrik. Transducer dan sensor merupakan salah satu komponen elektronika. Jadi, semua sensor itu merupakan transducer. Tetapi transducer itu bukan merupakan sensor. Bisa dilihat dari diagram Venn. Selesai tutor ke-1, lanjut ke tutor kedua.